Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang syirkah. Syirkah dalam bahasa artinya persekutuan atau perserikatan. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih, syirkah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukun syirkah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah akad atau ijab kabul. Yang kedua adalah dua pihak yang berakad dengan syarat harus memiliki kecakapan melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Dan yang terakhir adalah objek akad yang mencakup pekerjaan atau modal. Terdapat beberapa macam syirkah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membahas tentang syirkah ukut. Syirkah ukut dibagi lagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, syirkah inan. Yang kedua, syirkah abadan. Yang ketiga, syirkah wujuh. Dan yang terakhir adalah syirkah mudharabah. Baiklah, yang pertama adalah syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja dan modal. Dalam syirkah ini tidak mengharuskan adanya kontribusi modal, kerja, dan tanggung jawab yang sama antar pihak. Jadi, memungkinkan untuk hanya salah satu pihak yang bekerja dan pihak lain yang memberi modal, karena dalam syirkah inan, kontribusi tidak harus sama rata. Dan yang pasti, pembagian keuntungan juga harus disepakatkan sejak awal. Contohnya, ketika saya dan Anda ingin melakukan sebuah usaha, misalnya usaha menjual beras. Anda memberikan modal berupa beras kepada saya, lalu saya yang menjual atau bekerja untuk memasarkan beras tersebut. Lalu, kita akan membuat kesepakatan bersama untuk membagi keuntungannya. Ketika beras ini laku, uang yang didapatkan akan dibagi 2 dengan kesepakatan saya mendapatkan 60% karena saya yang bekerja dan berkeliling, sedangkan Anda hanya mendapatkan 40% karena Anda hanya memberikan beras. Pembagian keuntungan ini tidak harus selalu sama rata 50% dan 50%, tergantung kedua belah pihak ketika awal menyepakatkan bagaimana mereka membagi keuntungannya. Itulah contoh syirkah inan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syirkah abadan. Syirkah abadan adalah usaha antar pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja tanpa menyertakan kontribusi modal. Kontribusi kerja dalam syirkah abadan bisa dilakukan dengan kontribusi kerja fisik ataupun kerja pikiran. Contohnya ketika ada dua nelayan yang ingin pergi untuk menangkap ikan, mereka akan bekerja sama untuk sama-sama menangkap ikan tersebut dan hasil ikan yang telah didapat akan dibagi 2. Atau seperti seorang desainer dengan model, desainer yang membuat baju tersebut dan model yang memperagakan baju hasil karya desainernya. Itu tadi adalah contoh syirkah abadan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal. Syirkah ini disebut dengan syirkah wujuh karena setiap pihak yang melakukan syirkah ini mempunyai reputasi baik dan keahlian dalam bidang bisnis. Contohnya, ketika pihak syirkah wujuh ini melakukan pembelian barang tapi menunda pembayarannya kepada penjual barang. Lalu pihak syirkah wujuh menjual kembali barang tersebut secara tunai. Hal ini bisa dilakukan karena pihak syirkah wujuh mempunyai reputasi yang baik dan dapat dipercaya oleh pemilik barang. Yang terakhir adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah kerjasama usaha dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemberi kontribusi kerja dan kontribusi modal. Contohnya pada koperasi simpan pinjam. Bank bertanggung jawab untuk modal, sedangkan pengurus koperasi bertanggung jawab untuk kebutuhan anggota. Ketika mendapat keuntungan, bank dan pengurus koperasi mendapatkan keuntungan yang telah disepakatkan sejak awal. Dan ketika mendapat kerugian, bank dan pengurus koperasi juga akan mendapat kerugian tersebut. Dari keempat syirkah ini, jika digabung menjadi satu, bisa juga disebut dengan syirkah mufawadah. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang syirkah ukut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.